Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami sekalian. Turunlah atas kami sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tes. Ya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam bagi kita. Salam. Saya Pendeta Lucia Tobing. Ini adalah kali yang kedua kami boleh beribadah bersama-sama dengan kita di GKPI Jemaat Khusus Depok ini. Yang pertama kami melayani ke sini sekitar tahun yang lalu. Ya, saya datang bersama dengan anak-anak, dan kali ini saya datang bersama dengan sekretaris jemaat kami beserta dengan keluarga. Mereka sudah mengikuti ibadah pagi tadi, dan sekarang anak-anak kami sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di sekolah minggu Depok. Nah, ibu bapak saudara, saya tadi mendengar bahwa di gereja kita ini sedang berlangsung proses priorisasi. Kami mengucapkan selamat menghayati hidup bertumbuh dalam demokrasi itu. Kita percaya bahwa priorisasi bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Justru harus kita jadikan momen untuk meremajakan, membaharui pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Kita yakin bahwa dalam setiap masa ada orang-orang yang tepat yang dipilih oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik di tengah-tengah gereja kita ini. Dan semoga ada banyak calon untuk dipilih. Justru kita harus menghindari ketiadaan calon. Kalau kami di GKP Bekasi ketepatan sudah berlangsung priorisasi dan bahkan sudah dilantik di hari raya Paskah kemarin para majelis kita yang baru, dan banyak sekali calon. Banyak sekali calon. Ada memang yang memandang itu dengan negatif. Oh, banyak banget sih yang ambisi gitu ya. Banyak banget yang ambisi, gila-gila jabatan ini semuanya. Katanya begitu gitu. Tapi bagi saya, dan ini yang harus kita pahami bersama, kita harus bersyukur puji Tuhan kalau banyak calon. Berarti ada banyak jiwa yang terpanggil untuk boleh turut serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia di tengah-tengah gereja ini. Coba bayangkan kalau nggak ada yang mau. Kita yang kesulitan gitu ya kan. Kalau nggak ada yang mau, tapi kalau ada banyak yang mau, berarti ada banyak yang terpanggil boleh turut serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia itu. Ada banyak orang gak mau tahu gitu ya, gak mau tahu dan gak mau ikut terbeban. Tetapi kalau dia bersedia dipilih, bersedia dicalonkan, berarti dia mau ikut terbeban, mau turut mendengarkan panggilan Tuhan seperti tema minggu kita hari ini. Mendengarkan suara Tuhan supaya kamu hidup. Nah, ini adalah minggu Quasimodogeniti. Setelah kita merayakan Paskah, kita mengimani bahwa kita semuanya ini adalah orang-orang suci. Bukan karena kata orang kita orang suci, bukan, tetapi karena karya Kristus yang telah menyucikan kita. Jadi sekarang kita ini semuanya adalah orang-orang suci, amin. Oleh karena itu kita akan menghidupi kehidupan yang suci itu dengan mendengarkan firman Tuhan, yang pada minggu ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Kami akan membaca dari TB2, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah.
juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan, dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita menerima pernyataan Tuhan yang menegaskan bagaimana kita hidup suci seperti yang Tuhan kehendaki. Satu-satunya cara untuk boleh tetap hidup suci adalah dengan mendengarkan firman-Nya. Jadi mendengarkan firman-Nya ini artinya kita peka terhadap suara Tuhan. Kita membaca Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Kita mendengarkan firman, kita berdoa, dan kita juga belajar menghayati firman Tuhan itu dengan melihat dan menyaksikan pengalaman-pengalaman hidup orang beriman. Nah ibu bapak, kalau kita dikatakan mendengar firman Tuhan, itu artinya juga kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Lalu mendengar firman Tuhan juga itu bisa kita lakukan di dalam doa ketika kita merenungkan firman Tuhan itu. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan itu melalui pengalaman. Kita lihat, oh ya, dia meskipun susah dia tabah. Berarti firman Tuhan mengajar dia untuk tabah menanggungkan penderitaan hidupnya. Oh dia sedang happy, tapi tetap memuliakan Tuhan. Dia ulang tahun, tapi dia tidak hanya sekedar berpesta pora, tetapi dia juga berbagi kasih. Oh itu dia sedang menghayati firman Tuhan. Nah belajar melihat pengalaman hidup yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Mendengar Tuhan dengan hati yang bersih. Hati ini harus bersih. Ada banyak nasihat disampaikan kepada kita, teguran-teguran disampaikan kepada kita. Tapi kalau hati kita tidak bersih menerimanya, yang keluar malah oleh omelan, tuduhan, mungkin juga menghakimi. Siapa kali kau sok-sok kau nasehatin aku? Emangnya kau siapa? Udah lebih baik rupanya hidupmu daripada hidupku. Macam yang betul kali lah kau yang hidup ini. Oh, itulah kalau hati enggak bersih. Di luar mangalot toh. Langsung yang di dalam hati ini langsung lebih banyak omelan dan sungut-sungut. Kau kalau misalnya dikatakannya sabarlah, memang kayak gitunya. Alah, ya enggak kaunya. Omelannya kan? Ya enggak kaunya. Kalau kau, aku rasa lebih parah kau. Begitu. Inilah kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang kotor, dengan hati yang tidak bersih. Tapi kalau kita mendengarkannya itu dengan hati yang bersih, dengan positive thinking, dengan pikiran yang jernih, kita akan menerima walaupun itu
kadang-kadang gak sesuai dengan yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Kalau kata anak muda sekarang, di luar ekspektasi. Katanya kayak gitu kan, gak sesuai mak, katanya kan. Kayak mana dia, maaf ya, mudah-mudahan gak ada yang ini gitu. Kayak mana dia mau jadi penasehat, dia aja pun si nasehatan, katanya kayak gitu kan. Wah, ngeri lah, kalau udah kayak gitu dibilang orang, gak ada yang mau jadi penasehat. Kalau gak ada penasehat kita, gawat juga. Kan begitu ya ibu bapak. Jadi petenteng-petenteng itu penasehat itu katanya di jemaat ini. Padahal si nasehatannya dia katanya gitu kan. Lah kalau ukurannya harus sempurna, gak ada kita semua ini yang bisa layak menjadi pelayan di rumah Tuhan, gak ada. Tapi kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang tidak layak, yang disempurnakan Tuhan, yang dilayakkan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya. Nah ibu bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan hati kita ini dipenuhi dengan dunia. Harus dipenuhi dengan hati yang bersih. Nah kemudian mendengar serta melakukan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, cara yang paling baik untuk memperdengarkan firman Tuhan, memperdengarkan sesuatu itu adalah dengan melakukannya. Contoh guru sekolah minggu ya ibu bapak ya. Kalau dia ngajarin anak-anak membuka Alkitab, diajarin dulu perjanjian lama nak, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu. Diajarin, oh itu nak perjanjian lama. Ayo buka Yesaya 55, itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Mikirlah anak sekolah minggu ini, perjanjian lama kakak katanya. Oh iya, di mana lah itu nak letaknya? Ah ini ya, ini Yesaya. Oh anak-anak besok tahu. Terus kemudian kalau misalnya dibilang kita ayo membuka perjanjian baru, gitu ya kan? Di mana itu? Apa aja tuh perjanjian baru? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ayo buka bukunya nak, buka bukunya. Bawa ya, kalau nggak bawa kan, hei, bawa ya nak. Bilang sama orang tuamu, bawa Alkitab kalau datang ke gereja, gitu ya kan? Kita mengajari dengan melakukan. Buka dulu Matius. Di mana itu nak? Perjanjian baru kak. Tahu dia karena sudah diberitahu dan dia mau mendengarkan, mau belajar. Nah ibu bapak, tapi ada juga seseorang tidak mau mendengar bukan karena dia tidak mau mendengar, tapi karena ada persoalan dalam urusan mendengar ini. Persoalannya bisa dari diri sendiri, ya kan? Nengel dia ya kan, bolak-balik dibilangin, oh punya kau bilang, kan kayak gitu, ya kan? Udah jelas sekali nya ditelepon anaknya, mak, kalau hari Minggu di GKP Depok masuk 9:30, yang ditangkapnya cuma jam 10, terlambatlah dia. Baru marah-marah dia sama anaknya. Terus besok-besok ditelepon anaknya lagi apa segala macam, juga dia gak mendengarkan. Lalu dia marah-marah lagi sama anaknya. Padahal persoalannya bukan anaknya gak berkata dengan jelas, melainkan mamanya yang nengel. Macam aku inilah harus 4 kali dibilang anakku baru, apanya kau bilang gitu kan. Baru kau chat aja mama. Kalau aku lebih suka aku di chat sama anakku. Tapi chat anakku, awak udah panjang kali lebar ngechat, jawabannya Y. Baru GPP. Entah apa-apa. Oke. Awak udah 20 di sini notif. Kalau dia sih. Apa ya maksudnya mengomel lah ya kan. Kau itu yang menjawab kagak jelas kau begini begono. Terus gini, apa mak, gak
nggak dengar aku katanya. Udah pernah aku tengok dia bilang kayak gini. Nggak dengar aku, nggak dengar aku. Pas ku tengok, ku videokan dia. Ginilah kau menjawab mamamu ya. Cemana kau bilang aku yang nggak dengar. Padahal kau yang terputus-putus mak, sinyalnya jelek katanya gitu. Aduh, main drama semua anak-anak ini. Kalian yang muda-muda, jangan kayak bikin sama mama kalian ya. Udah kuajarin kalian, bagus-bagus kalian. Sinyalnya putus katanya. Error mak, error, chat aja katanya. Awak chat dia udah panjang kali lebar jawabnya, ye. Aduh, no. OTW, PHP. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jadi ada persoalan mendengar. Mendengar ada karena urusan intern, nengel dia, error dia, entah apa dibilangin gak diingatnya. Anakku pernah kusuruh pergi ke Indomaret. Kau beli dulu nak, gak banyaknya menurut aku. Dia anak teknik, ya kan, matematikanya jago. Cuman 4 kusuruh beli. Kusuruh beli gula, minyak merek Tropical, lalu ada 2 lagi, sabun, deterjen dengan Multo. Pulanglah dia. Dibawanya lah Multo 4. Karena aku pergi, dia pergi, waktu naik motor dia kan headset di sini tuh. 4 emang ya, 4. Pulanglah dia bawa Multo 4. Ini soal error. Error. Aku bilang, kau nggak teliti mendengar. Mama bilang tadi 4. Aku belilah. Mama ini, mama yang salah katanya lagi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mendengarkan itu ternyata memerlukan keterampilan khusus. Ya. Ada lagi memang persoalannya dari luar, karena bisinglah, karena gelisahlah, karena kekhawatiran hiduplah dan lain-lain. Next, maka dikatakan oleh orang-orang pintar dan juga oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa bila mana kita menjadi orang yang terampil mendengar, kita itu sesungguhnya mempunyai kecerdasan inteligensi dan kecerdasan rohani. Jadi orang yang terampil mendengar itu adalah orang yang cerdas. Tapi kalau dia tidak mendengar, tidak mempunyai keterampilan mendengar, jangan-jangan dia lemot. Ini bukan soal hanya kecerdasan inteligensi, tapi juga kecerdasan rohani. Maka orang yang bisa mendengar itu pasti adalah orang yang cerdas. Dia mau mendengarkan, artinya dia mau belajar. Dia mau memahami sesuatu. Kalau kita mau mendengarkan, hidup kita gampang. Gak banyak drama, gak banyak macam-macam. Yang penting mau mendengarkan. Didengar. Kadang-kadang udah didengar, diterangkan dengan jelas, tapi karena berbagai problematik dalam kehidupan kita gak bisa mendengarnya dengan baik. Maka disitulah diperlukan pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita untuk terampil mendengar dengan baik dan melakukannya juga, menjawabnya dengan baik. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Yesaya kepada kita hari ini? Next, yang pertama kita mau diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita ini menikmati keselamatan Allah dengan gratis. Jadi keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita ini gratis, Amang dan Inang.
Tapi gratis itu nggak berarti murahan. Ya, banyak barang gratis murahan. Kalau saya ya, bukan sombong. Saya nggak begitu rajin membawa pulang souvenir dari pesta-pesta. Ada orang memang berkelahi gara-gara itu, ya kan? Gara-gara nggak dapat souvenir dia, ya kan? Nggak jadi dikasihnya tupaknya, nggak dapat souvenir aku katanya. Kalau saya nggak begitu tertarik saya membawa pulang karena agak jarang bisa digunakan ya dengan baik begitu ya. Apalagi kalau dikasih gelas yang kecil-kecil itu kan, happy wedding Lucia and Hotman. Allah, seginilah gelasnya kan, mau dipakai minum kedikitan, mau dipakai minum anggur, nggak pernah minum anggur, ya kan? Cuma di perjamuan kudus yang kita minum anggur, ya kan? Tahan tuh apalah gelas yang segini tuh kan, ditor di lemari nggak punya, ya kan? Lemari hias. Jadi kemana lah itu coba? Nah, tentu saja keselamatan yang daripada Tuhan yang dimaksudkan dengan gratis itu tidak murahan. Karena apa? Karena itu dibayar mahal dengan kematian. Gak ada lagi di atasnya mati yang menginang. 2 triliun penuang kita ya menghidupkan orang mati gak bisa. Banyak kali penuang kita mau kita senangkan orang tua kita, hiduplah kau sekarang mak, uangku ada banyak ini. Gak bisa hidup orang tuamu. Jadi waktu hiduplah dia senangkan, bawa jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, ke Yerusalem, kemana-mana lah, ya kan? Bikinlah dia senang-senang. Hotel mana yang paling mahal di Depok ini, Nang? Ya kan? Betak dakia dope ibana menginap di hotel kan? Bawalah ke situ, senang-senangkanlah orang tuamu, mumpung masih hidup. Kalau dia sudah mondi, mau bermiliar-miliar uangmu, gak ada artinya itu. Ya kan? Kalau lagi banyak duitmu sekarang, senangkan istrimu. Ih, mama udah berbunga-bunga. Kau dengar itu Pak, khotbahnya pendeta itu. Kalau masih hidup kita ada duitmu, senang-senangkan istrimu, kata Inang pendeta tadi. Wah, aku ada di pihakmu Inang. Tapi kau pun senang-senangkan juga lelakimu, senang-senangkan suamimu, mumpung dia masih baik-baik di sampingmu. Kalau sempat dia pergi nanti nengok-nengok yang lain, kacau kita, ya kan? Jaga bagus-bagus. Nah, menikmati keselamatan Allah dengan gratis itu, keselamatan itu enggak murahan. Keselamatan itu mahal. Dibayar lunas dengan kematian, dengan darah. Kalau di gereja kami GKP Bekasi, saya enggak pernah mau punya program yang gratis. Kalau jalan-jalan anak sekolah minggu, retreat contohnya, atau kebaktian Padang, entah 10.000 pun harus bayar. Saya enggak izinkan ada pelayanan gratis. Semua harus bayar, walaupun mungkin sedikit. Bisa kami nanti satu program 40-50 juta, tapi enggak ada itu yang gratis. Semua harus bayar, walaupun mungkin bayarannya sedikit. Pembinaan penatua digelontorkan dari misalnya dari kas jemaat sekian puluh juta gitu, tapi penatua juga harus bayar 100.000, bayar. Itu menunjukkan kesungguhannya mengikuti program itu. Jadi kalau dia bayar, dia akan menghargai itu. Itu menurut saya. Kalau Depok punya pikiran yang berbeda kan, siapa tahu uang kalian ratusan juta banyak kali, ya kan? Ya nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya pendetanya ya begitu, nggak ada program gratis. Orang kalau melihat yang gratis, murahan katanya. Makanya kalau orang ngasih cuma-cuma tanpa perjuangan, itu kurang berharga. Ya, itu kurang berharga. Ibu bapak, sesuatu yang diperjuangkan itu akan menjadi berharga. Begitulah keselamatan kita, ibu bapak. Tuhan sudah melunasi itu dengan darahnya. Mati
mati dia di kayu salib. Karena itu harus berharga kita bikin. Gak ada cerita kita katakan kita ini sudah ditebus Tuhan. Kalau besok mati pasti di sorga katanya. Padahal hidupnya maksiat. Hidupnya jahat. Hidupnya tetap juga dalam hidup yang lama. Berlaku keselamatan itu. Jangan permain-mainkan keselamatan dari Tuhan. Jangan bermain-main. Durhaka kita, nanti dimarahi Tuhan kita. Nanti kita kena angkara murka Tuhan. Jadi jangan pernah bermain-main dengan kemurahan kasih Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Ini Ibu Bapak, kalau saya bikin konseling pernikahan ya Ibu Bapak, kan kita bilang kau menikah karena cintanya, iya Inang Pendeta, cinta kali kau sama cewekmu ini, sama calonmu ini, iya Inang Pendeta. Kau cinta juga Inang, gak ada yang maksa kalian kawin, gak ada Inang. Oke. Terus setahun lagi bertengkar lah orang itu, Inang gak sanggup. Ternyata banyak kebohongan, dusta, aku gak tahu kau dulu bau hosanya itu, gak tahu kau kalau dia buang angin bau kali, gak tahu kau bilang dia berbohong karena kau cium dia selalu wangi. Dia gak bohong, itu kenyataannya. Cuma kau belum tahu itu aja, belum pernah kau cium bau hosanya pagi-pagi, ya kan? Kalau kau cium bau hosanya pagi-pagi sebelum kau menikah, udah ilfil kau, ku bilang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang berharga itu harus diperjuangkan. Ketika kita mengatakan pernikahan kita itu berharga, kita akan memperjuangkan apapun resikonya. Amin? Iya. Ketika kita mengatakan pekerjaan kita itu berharga, kita akan mengerjakannya dengan segala resikonya. Ketika kita mengatakan pelayanan kita ini berharga, apapun yang terjadi, aku akan memperjuangkan itu dengan segala resikonya. Jadi keselamatan Allah itu gratis, tapi tidak pernah murahan. Dia berharga, dia mahal. Tuhan kita sampai mati di kayu salib. Yang kedua, janji Tuhan itu abadi, tetap abadi. Next. Keselamatan itu abadi. Dulu dia disalibkan di kayu salib, mati dia untuk keselamatan kita. Sekarang pun dia tetap disalib untuk keselamatan kita sampai Maranatha tiba. Pengampunannya itu tetap abadi selama-lamanya. Kalau manusia bisa berubah, manusia bisa gagal, tetapi karya kasih Tuhan abadi selama-lamanya. Next. Yang ketiga, Tuhan mau katakan begini. Dalam keterpurukan tetaplah memberikan kesaksian. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, besok kita miskin karena gak punya uang kita mencuri. Lalu kita bilang, iyalah kami udah makan tak makan, ya bolehlah mencuri. Betul apa betul? Gak betul. Itu salah. Tapi anak-anak Tuhan, meskipun dia miskin, gak punya uang, dia akan percaya, dia akan bekerja, dia akan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Burung di udara pun makan. Mereka tidak bekerja, apalagi kita anak-anak Tuhan. Pastilah dipeliharakan Tuhan. Aku pernah lah, ya kan? Kayak ginilah pendeta tamu aku di satu tempat. Jadi udah tahu aku, Amang ini istrinya si A. Gitu. Udah tahu aku kan, Amang ini istrinya si A. Gitu. Ketemulah
di luar gereja bersalaman. Ya, kutanya lah, ini siapa Mang? Gitu ya. Calon istri Nang. Lah, si A ini dikemanain gitu ya kan? Terus dia bilang, iya Inang, aku sekarang sudah hidup baru katanya. Hidup baru gitu ya kan? Oh ya, baguslah, aku bilang. Terus masuklah aku ke dalam. Kutanyalah kan, apa yang terjadi kepada Amang itu, yang istrinya si A, yang aku tahu. Bergosiplah orang-orang ini kepada saya. Itu Nang, itu selingkuhannya. Tapi memang Inang, nah ini dia, sesudah dia dengan si selingkuhannya ini, makin baik dia Inang. Hidup di dalam Tuhan, rajin ke gereja, ya kan? Pokoknya baik lah Inang, berubah kali dia. Setelah dia sama si selingkuhannya, udah hidup di dalam Tuhan dia katanya. Ini kan perubahan yang ironis ya. Kalau betul dia hidup di dalam Tuhan, kok ditinggalkannya istrinya sama anaknya? Yang sudah terbalik-baliknya dunia ini. Jadi aku yang sinting, alai dokon, udah berubah dia Ina. Sejak sama si selingkuhannya ini dia Ina, udah hidup dia di dalam Tuhan. Taro tak kata orang Medan, taro tak. Aku yang sinting kata orang ini yang cerita yang error. Ibu bapak, ini keironisan ya. Kehidupan baru di dalam Tuhan, tapi tetap maksiat, tapi tidak setia, tapi tidak suci, tapi tidak bertanggung jawab. Kehidupan mencintai Tuhan yang seperti apa yang seperti itu? Kalau hanya sekedar baik-baik datang ke gereja, mudah Inang pendeta, ya, Amang Inang sekalian, mudah. Kalau sekedar datang ke gereja, apa yang sulit? Melakukan firman-Nya itu dalam kehidupan sehari-hari, itu yang sulit. Kalau duduk dengar firman seperti ini, datang ke KBRT Partangiangan, hahaha dengan teman, latihan kor segala macam, saya yakin meskipun itu pasti ada usaha untuk melakukannya, itu lebih mudah. Bisa saja kita berubah dari orang yang dibilang si pemalas, gak pernah gereja, lalu menjadi seseorang yang hidup baru. Tapi tetap dalam kemaksiatan. Ini hidup baru yang mana? Hidup baru yang mana ini? Tetap dalam kemaksiatan, tetap dalam kejahatan, tetap dalam ketidaksetiaan, tetap dalam ketidaksucian. Hidup baru yang mana ini? Maka Tuhan mengarahkan kita semuanya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, supaya meskipun kita berada di dalam pergumulan hidup, hidup kita ini harus tetap mempersaksikan Tuhan, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Maka terakhir, next, Markus 10 ayat 15 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagaimana anak kecil? Anak kecil semuanya butuh orang dewasa untuk mengurus dia. Anak yang baru lahir, apalagi. Kita ini anak yang baru lahir, quasi-modogenity, seperti yang diterangkan oleh Amang Sintua kita tadi. Ini minggu quasi-modogenity, seperti bayi yang baru lahir merindukan air susu yang murni. Kita ini adalah bayi yang baru lahir, baru disucikan. Nah, kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil,
Anak kecil itu mengandalkan orang dewasa. Kita anak kecil yang mengandalkan Tuhan, maka hidup kita ini tidak akan dapat berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Maka andalkanlah Tuhan, dengarkanlah firman. Biarlah hidup kita hanya bersandar kepada Tuhan saja. Di luar Engkau Tuhan, aku tidak mampu melakukan apapun yang baik. Ajari aku Tuhan melakukan ini. Setiap kali kita mau melakukan apapun, kita selalu berseru-seru kepada Tuhan. Ajari aku Tuhan, perlengkapi aku, tolong aku, bimbing aku, tuntun aku. Bagaimana aku mengerjakan ini? Dan biarlah kita bersiap-siap mendengarkan. Kita percaya bahwa ketika firman Tuhan datang kepada kita, baik melalui pemberitaan firman seperti yang saat ini terjadi, melalui khotbah, tapi kita percaya juga Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menegur, mengajari, menasihati kita, melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup amang dan inang, biarlah waktu yang kita pakai adalah waktu-waktu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menambahkan tahun-tahun kebaikan kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Teguhkanlah iman percaya kami, supaya firman-Mu itu tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami juga dikuatkan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya firman-Mu itu terus bekerja di dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa di surga memberkati jemaat-Mu GKPI Depok. Biarlah gereja-Mu ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka akan melakukan satu pesta rohani, yaitu predesasi di tengah-tengah gereja. Biarlah Bapa di surga menetapkan orang-orang baik yang akan turut bekerja sebagai majelis pada periode 2025-2030. Dan melalui para majelis yang terpilih kelak, melalui orang-orang baik yang bersedia bekerja di rumah-Mu ini ya Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan ada banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan sorga melalui para hamba-hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Biarlah Bapa di sorga menolong setiap pribadi bertumbuh sehat jasmani dan rohaninya, dan mereka boleh hidup berkenan di hadirat-Mu. Berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi permohonannya. Tuhan mengabulkan seturut dengan rancangan Tuhan yang baik kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi.